Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di seri video review desain-desain populer di dunia maya kita. Kali ini kita akan mereview sebuah desain rumah yang saya yakin teman-teman juga sudah pasti tahu dan sudah sering melihat desain rumah ini. Kita lihat saja desain aslinya. Jadi, desain aslinya adalah desain ini. Ya, ini saya tidak tahu ya, ini simbol arsiteknya siapa, tapi kurang lebih desain ini sangat populer di dunia maya, khususnya di grup-grup Facebook. Dan hari ini kita akan mereview hasil redesign atau rekonstruksi ulang dari desain ini ya. Tapi sebelumnya seperti biasa teman-teman jangan lupa untuk senantiasa bergabung di grup kita, grup Model Rumah Minimalis 2021. Kemudian like dan follow fanpage kita dengan judul yang sama, Model Rumah Minimalis 2021, karena kita akan mengupload video-video review kita di dua akun kita ini, grup dan fanpage. Oke, kembali ke pembahasan kita. Jadi mengenai review desain, ya, review desain rumah, ya, kita akan mereview desain ini. Mungkin sedikit akan membahas tentang fasadenya dan kita akan lebih fokus membahas tentang denah rumah ini sendiri ya, karena kita tidak ingin video kita jadi lebih panjang. Namun untuk rumah ini sendiri kita telah merekonstruksinya, telah mengembangkan desainnya ya, kita telah tambahkan dengan pagar di sini, dan teman-teman ini bisa mendownload gambar-gambar ini dengan secara gratis di website kita www.lingkarwarna.com. Kita akan sertakan linknya di komentar, di kolom komentar atau di deskripsi video kita nantinya. Jadi di sini teman-teman sudah lengkap ya, semua gambar-gambar yang kita telah buat ada semua di sini sampai dengan denahnya di bagian bawah. Saya juga membahas tentang kira-kira berapa biaya yang akan dibutuhkan untuk membangun rumah ini. Kembali kepada pembahasan kita atau review kita kali ini. Jadi saya akan sedikit membahas tentang fasadenya. Fasadenya tentu saja kita sesuaikan dengan desain yang sudah ada. Saya secara pribadi berusaha mendekatkan desain aslinya dengan rekonstruksi atau rekomposisinya ya. Nah, desain ini sangat populer dan beberapa orang telah membangunnya, mewujudkannya menjadi desain rumah terbangun ya. Di sini kita akan singgung sedikit tentang fasadenya. Jadi fasade bergaya modern minimalis ya. Warna didominasi dengan warna putih dan abu-abu. Jadi cukup simple, sederhana. Dan ada aksen lampu di fasadenya, yaitu ya di sisi sini dan sisi kirinya. Ya kurang lebih ya seperti ini desainnya. Teman-teman bisa lihat di website kita tadi reviewnya ya. Teman-teman bisa ketik saja dengan judul fasad rumah minimalis terbaru, atau datang saja langsung di lingkarwarna.com. Silahkan scroll ke bawah, nanti ketemu gambar desain rumah kita kali ini. Nah, seperti yang kita bilang, kita akan fokus di denahnya. Di sini ya, ketika kita merekonstruksi ulang, itu yang paling pertama kita lakukan biasanya kita akan menebak kira-kira berapa lebar yang paling realistis dari desain dari fasade ini. Dan kita dapati bahwa fasade ini ketika kita lihat dari bentuk aslinya, ini tidak mungkin 3 meter ya. Ini paling panjangnya 2,5 meter. Jadi di sini kita memang secara pribadi ya, kalau kondisi tapak seperti ini biasanya kita ya dengan lebar 7,5 meter ya. Biasanya kita cukup membagi dua denah. Ini denah dibagi 3. Jadi satu sisi kiri ini, satu sisi kiri, sisi tengah, dan sisi kanan. Biasanya kita dengan lebar 7,5 kita biasanya cukup dengan membagi dua area, jadi hanya area kiri dan kanan, atau kita bisa bagi 3 seperti ini. Tapi biasanya pembagiannya yaitu 33 1,5, jadi 7,5 juga, tapi ruangan menjadi efektif. Di sini karena bangunan dibagi rata ya, lebarnya dibagi rata,
dapatnya 22,5 meter ya. Jadi kalau saya pribadi kurang srek ya. Namun di sini kita coba merekonstruksi sedekat mungkin dengan desain aslinya. Tujuannya agar teman-teman bisa menjadikan ini referensi atau bisa menggunakannya dalam proses pembangunan rumah teman-teman. Di sini denah kita ya terdiri dari sebuah kamar tidur, kemudian ada ruang tamu yang juga bersambung dengan ruang makan, dan di sisi kanan bangunan ada ruang TV. Dapur sendiri kita letakkan di bagian belakang bangunan, yaitu di teras luar ya. Jadi ini konsepnya ada dapur yang menyambung dengan taman di bagian belakang bangunan. Ini cukup keren ya konsepnya ya. Teman-teman bisa download ya seperti yang kita ungkapkan tadi. Nah, skema bagaimana kita akan mengunjungi bangunan ini atau pengunjung memasuki bangunan ini ya. Salah satu kekurangan dari desain ini adalah bahwa rumah ini hanya memiliki satu akses pintu. Nah, biasanya dengan lebar 7,5 sebenarnya kita sudah bisa bikin pintu alternatif di sini. Bisa di sini ya. Bisa di sini atau di tempat lainnya ya. Jelas di sini kita hanya punya satu akses pintu, yaitu di pintu utama. Jadi turun dengan mobil ataupun dengan jalan kaki itu selalu melewati pintu utama untuk mengakses bangunan utama. Sebenarnya tipikal bangunan kecil, jadi tidak banyak pengolahan sirkulasi ya. Setelah masuk dapat ruang tamu, kemudian ada ruang makan. Ini teman-teman perlu garis bawahi bahwa ini furniture kita skalatis atau benar-benar disesuaikan dengan ukuran furniture sebenarnya, seperti tempat tidur, sofa dan lain sebagainya. Jadi ya ini kalau dilihat sofanya agak lebih ya, memang lebih. Pada kenyataannya memang akhirnya nanti kalau kita menggunakan sofa yang cukup besar dengan ukuran kurang lebih dudukannya 60 cm ya lebarnya, ini memang bisa full seperti ini. Bentuk denah tipikal perumahan ya, sisi kirinya itu kita punya kamar tidur yang berderet, di mana di tengahnya kita letakkan kamar mandi. Dalam kasus ruang kecil begini, ini memang privasi itu jadi sedikit lebih berkurang. Makanya dalam kasus seperti ini kebanyakannya rumah kecil seperti ini ya proses menerima tamunya bukan di ruang tamu, biasanya di teras dibuat lebih besar atau dibuat teras yang bisa juga menjadi ruang tamu. Kurang lebih ya itu denahnya ya. Dan luasan bangunan sendiri kita bisa lihat di sini luasannya kurang lebih berapa ya? 3 kali 7,5. 3 kali 7,5 itu dapatnya 22,5 tambah bagian depan. Ini salah ya, ini bukan 100 nih. Ini harusnya di sini 300. Jadi di sini ada 3 kali 5. 3 kali 5 15 tambah 22 tambah 22 jadinya 37 tambah ini kurang lebih 9 atau 10. Jadi kurang lebih luasnya 50 meter persegi. Kalau kita kalikan dengan biaya per meter 3,5 juta, maka hasilnya kurang lebih sekitar 175 juta ya. Kurang lebih 175 juta, karena kalau 100 meter persegi maka jatuhnya dia 350 juta. Cuman ini kurang lebih 50 meter persegi ya. Jadi jatuhnya antara 175 juta sampai 200 juta. Kira-kira seperti itu. Tentu untuk biaya RAB ini bisa sangat berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya ya, tergantung kondisi tapak atau kondisi lokasi di mana bangunan ini dibangun. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang ingin mendownload gambarnya tidak perlu di screenshot, karena semua gambar-gambar ini sudah ada di website kita www.lingkarwarna.com. Ingat, cari referensi desain rumah semuanya sudah ada di www.lingkarwarna.com.
Mungkin itu saja pembahasan untuk kita kali ini, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa gunakan referensi kita kali ini menjadi stimulasi untuk merangsang daya kreasi dan imajinasi teman-teman ketika akan hendak membangun desain rumah teman-teman sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.